surga, sungguh kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Tuhan melindungi kami bisa melewati malam hingga pagi hari ini. Kami dapat menikmati nafas kehidupan. Sebentar ya Tuhan, sebelum kami memulai kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang satu hari ini, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang menjadi pedoman kami di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 4 ayat 15. Surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 4 ayat 15, demikian bunyinya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Di dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Gabi parhasi tonggak kita tahe di bagasan haholongoni, jalalam magurang mahita dina saluhut, mangihahi ibana, ului ima Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita dijumpai atau diberi kepada kita pilihan ketika kita harus memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ketika pilihan tersebut diberikan kepada kita, sering sekali kita menjadi bimbang atas pilihan yang diberikan. Pada saat situasi yang demikianlah, kita dituntut harus berani menyatakan memilih kebenaran dan berpegang di dalam kebenaran yang akan kita pilih. Demikian juga Paulus dalam tugas pelayanannya. Ia mengajak para umat percaya untuk hidup di dalam kebenaran yang daripada Kristus. Setiap umat percaya yang menyatakan kebenaran harus juga disertai dengan hidup yang mencerminkan ajaran Kristus itu sendiri, baik di dalam tingkah laku maupun dalam perbuatan setiap harinya. Paulus juga mengarahkan ketika menyatakan kebenaran tersebut harus juga dilandasi dengan kasih yang daripada Kristus. Saudara-saudari, sering sekali ketika kita hendak menyatakan kebenaran hanya dilandasi dengan perasaan selera ataupun perasaan yang ada dendam di dalam diri kita, maupun suka atau tidak suka. Namun Paulus mengingatkan kita, alangkah baiknya ketika kita menyatakan kebenarannya itu haruslah dilandasi daripada kasih. Ketika kasih yang daripada Kristus dipakai, maka kebenaran yang hendak disampaikan akan dapat diterima orang-orang yang ada di sekitar kita dan akan membawa ke perubahan yang lebih baik lagi. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita juga mengatakan kebenaran di dalam kasih, di situ jugalah tampak pertumbuhan iman kita kepada Kristus yang memberikan kehidupan kepada kita melalui firman yang telah Ia beritakan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita yang harus berlandaskan kasih daripada Allah, bukan daripada selera dalam diri kita sendiri. Mari kita nyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini berlandaskan kasih daripada Kristus itu sendiri. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.